Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak boleh ayah dan ibu lebih memprioritaskan atau lebih mengistimewakan satu anak dari anak yang lainnya. Kalau kita mengistimewakan anak-anak kita, itu ya menjadi satu keharusan. Semua anak kita ini istimewa. Semuanya bagus, semuanya harus kita pandang istimewa karena mereka semua masing-masing adalah amanah dari Allah. Titipan dari Allah. Nah, Bapak Ibu misalnya dikaruniakan, kalau satu anak pasti anak itu satu-satunya istimewa. Tapi kalau 2, 3, 4 anak, kita harus menganggap semuanya istimewa. Tidak boleh kita lebih mengistimewakan satu daripada yang lainnya. Lebih dapat perhatian, lebih dapat pujian, lebih dapat penghargaan, lebih mendapatkan hadiah daripada yang lainnya. Nggak boleh kita membeda-bedakan. Diskriminasi terhadap anak nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabat-sahabat semuanya, para pemirsa YouTube Ustaz Fahmi Salim Official Channel yang dirahmati Allah Ta'ala, sahabat mengeja Quran, mengaji Quran dan mengeja peradaban, kita akan melanjutkan kajian kita tentang hak-hak asasi manusia ya, dalam klaster keluarga, hak anak. Yang ke-8 adalah haqqut tifli fi hadanatin aminah ya, hak anak untuk mendapatkan pengasuhan yang aman ya. Ini pengasuhan ini sangat penting ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, fa in arada fisalan an taradim minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima ya, surah Al-Baqarah ayat 233 ya. Karena orang tua ini, kedua orang tua, ayah bunda ya, itu memiliki fitrah ya, fitrah yang sangat mendasar untuk mengasuh anak ya, karena Allah tanamkan dalam diri setiap ya manusia, laki-laki perempuan yang berkeluarga ya, ketika dia dikaruniai anak, dia memiliki fitrah naluri untuk mengasuh anak ya. Itu adalah hak yang alamiah ya, yang fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, yang ditanamkan oleh Allah dalam diri kedua orang tua, ayah dan bunda. Rasa apa? Rahmat, kasih sayang, asyafaqah warifq bimauludihima ya, mencintai, menyayangi, mengasihi ya, dan bersikap lembut kepada anak mereka. Maka yang paling berhak, yang paling nomor 1 untuk mengasuh seorang anak manusia yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah kedua orang tuanya, ayah dan bunda. Karena anak adalah bagian atau buah hati, hasil daripada hubungan suami istri. Dan menjadi hak seorang anak untuk dia tumbuh kembang ya, dalam naungan dan asuhan kedua orang tuanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian-kajian psikologis, sosiologis ya, telah membuktikan bahwasanya ketidakhadiran orang tua kandung ya dalam mengasuh ya anak-anaknya, sehingga anak-anak itu tidak mendapatkan pengasuhan yang alamiah ya, karena satu sebab dan lain hal, ini akan apa? Yu'attilu irtiqa'a kathirin min wazaifil hayawiyah wa qudratin nafsiyah wal aqliyah
Ya, ini dapat menyebabkan ya anak-anak itu dapat melemahkan ya fungsi-fungsi kehidupannya, akan menyebabkan potensi-potensi jiwa dan akliyahnya itu menjadi terganggu, dan bahkan bisa ya menimbulkan penyakit sosial, ya keguncangan ya mental dan sosialnya secara kejiwaan, serta dapat mengurangi tumbuh kembang anak itu, ya sehingga kewajiban dan tanggung jawab kedua orang tua untuk mengasuh anak itu sangat penting, dan ini harus dilakukan secara bersama-sama, ya dilakukan secara mufakat dan musyawarah sebagaimana pesan Allah dalam surat yang tadi saya bacakan ayat 233, fa in arada fisalan antaradim minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima. Ya jika keduanya menginginkan ya berpisah secara sukarela, ya nah maka kedua orang tua tersebut harus bermusyawarah ya bagaimana pola pengasuhan anaknya ini. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika proses menyapih seorang anak dari air susu ibunya itu disapih ya itu dengan cara bermusyawarat, maka ya tadi kan fa in arada fisalan antaradim minhuma wa tasyawur, ya kedua orang tua ingin menyapih anaknya, memisahkan anak bayi itu dari air susu ibunya itu harus dengan musyawarah. Bagaimana menyapihnya itu? Ya, mungkin ada gangguan kesehatan dari sang ibu sehingga tidak bisa meneruskan air susu ibunya, tidak bisa menyuplai ASI kepada anaknya, ya. Maka semua harus diselesaikan dengan musyawarah. Ada pakar kesehatan, ada dokter, ya, ada suami dan istri setelah konsultasi kesehatan itu semua dimusyawarahkan. Itu saja dalam menyapih anak dari air susu ibunya dengan musyawarah. Apalagi ya memenuhi hak seorang anak, bagaimana pendidikannya, bagaimana pengasuhannya, bagaimana nafkahnya, itu wajib hukumnya untuk ya bermusyawarah dan saling meridhoi satu dengan yang lain. Ya, di antara ibu dan ayah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syariat Islam juga mengatur bagaimana hak pengasuhan anak ketika kedua orang tuanya ini bercerai atau berpisah. Ya. Karena ini sangat penting. Ketika anak kita masih kecil, masih tumbuh kembang, lalu kemudian qadarullah ya terjadi perceraian di antara ya kedua orang tua anak tersebut, maka ini kalau tidak ditangani secara baik, bagaimana pengasuhan pasca perceraian orang tua ini dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Maka itu urusan hadanah, pengasuhan anak kecil sangat penting sekali. Ya, ini harus diberikan diberikan sebab-sebab, ya, faktor-faktor yang dapat melindungi anak ini dari berbagai macam gangguan mental, gangguan fisik, gangguan psikologis, ya, supaya anak ini walaupun orang tuanya sudah bercerai, ya, yang namanya ayah atau ibu, tidak ada istilah ya mantan bapak atau mantan ibu. Kalau mantan suami, mantan istri, iya. Tapi seorang ayah, seorang ibu yang punya anak kandung dari hubungan biologis yang sah secara pernikahan, maka kewajiban mereka tetap ada ya dalam mengasuh anak mereka ini walaupun mereka sudah bercerai. Walaupun masing-masing sudah punya rumah tangga sendiri. Tapi anak hasil hubungan biologis yang sah ya yang dilakukan oleh ayah bunda sebelum mereka bercerai, ini masih ada kewajiban ya bagaimana harus dipenuhi hak-hak mereka. Jadi mungkin pola pengasuhannya ada di tangan ibu
Nah, ayah ini harus menjenguk, menengok, memberi nafkah anaknya, ya. Sebaliknya, kalau anak itu diasuh oleh ayahnya, ibu juga harus punya hak, diberikan hak untuk menengok, menjenguk, ya. Jangan sampai karena perselisihan, karena kebencian yang timbul di antara dua pihak ini setelah bercerai, lalu menyebabkan anak kita ini tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Sebab kedua orang tua ini masing-masing punya hak untuk menengok, untuk mengasuh, ada hak dia untuk tinggal berlibur bersama ayahnya atau bersama ibu kandungnya. Ini harus diberikan. Jangan karena kebencian, karena dendam, lalu menyebabkan anak ini tidak mendapatkan kehangatan, kasih sayang salah satu dari dua orang tua sahnya. Ya, secara biologis, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ini akan memberikan efek, ya, ketenangan, kebaikan bagi tumbuh kembang anak. Ini bukan hanya secara fisik tetapi juga secara mental. Karena anak manusia ini bukan hanya fisiknya saja yang kita perhatikan, tetapi juga mentalnya. Ya, jangan sampai anak ini menjadi broken home karena kedua orang tuanya sudah tidak tinggal lagi serumah, ya, berpisah, masing-masing sudah punya keluarga sendiri. Lalu kemudian anak ini tidak mendapatkan curahan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Meskipun itu mereka sudah berpisah, ya. Anak tetaplah anak sampai hari kiamat, sampai mati. Anak ini punya hak-hak perdata dari kedua orang tuanya. Punya hak waris, ya. Punya hak nasab kepada bapaknya, ya. Punya hak perwalian kepada bapak kandungnya, bapak biologisnya. Punya hak ini dan sebagainya, nafkah dan sebagainya. Nah, ini tidak boleh terganggu. Ya, kalau ini diabaikan, maka Anda, ya, ketahuilah wahai saudaraku muslim dan muslimah, kalau ini Anda abaikan, Anda boleh bercerai, Anda boleh tidak suka kepada mantan pasangan Anda, tetapi jangan sampai ketidaksukaan Anda, kebencian Bapak Ibu semua kepada mantan pasangan masing-masing itu lalu menyebabkan anak ini yang Allah takdirkan menjadi khalifah di atas muka bumi ini, inni ja'ilun fil ardi khalifah, lalu tersia-siakan dan terlantar. Mereka tidak mendapat kasih sayang, dan ini adalah termasuk kategori menyia-nyiakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sebuah perilaku khianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebab anak ini adalah amanat, sebagaimana, ya, agama, sebagaimana ibadah itu adalah amanah dari Allah kepada manusia. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilna wa ashfaqna minha wa hamalha al-insan innahu kana zaluman jahula. Jangan kita berkhianat kepada amanah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasul wa takhunu amanatikum. Jadi amanat itu bukan hanya untuk pejabat saja, penyelenggara negara saja, penguasa saja, tapi Bapak Ibu semua sebagai orang tua kandung anak, lalu saudara berpisah dari pasangan, ya, ini tidak boleh kita menyia-nyiakan amanah. Ini tetap ada kewajiban Bapak Ibu semua untuk menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Jangan disia-siakan, jangan ditelantarkan. Berikan anak itu kasih sayang, curahan, perhatian, ya. Berikan dia hak-haknya sampai dia mandiri, sampai dia besar, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hak bapak dan ibu ini dalam pengasuhan, ini ada perselisihan dengan para ulama. Ada pendapat yang mengatakan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwasanya ibu lebih berhak untuk mengasuh anak kecil daripada bapak. Ya, ini dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala 233 soal Al-Baqarah, la tudarra walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladi. Ya, bahwasanya walidah itu diprioritaskan. Ya, ibu walidah itu, ibu yang melahirkan, yang mengandung, ya, yang melahirkan anak dengan susah payah, dia lebih berhak.
Ya, bukan berarti bapak tidak berhak. Berhak, tapi dia diprioritaskan untuk mengasuh karena secara naluriah dia yang lebih terikat secara emosional. Yang kedua dalil dari sunnah, ya, ketika ada seorang wanita datang berkata kepada Rasulullah, "Inna ibni hadza kana batni lahu wi'a wa thadyi lahu saqa'an wa hujri lahu hawa'an wa inna abahu talaqani wa arada an yantazi'ahu minni." Ya Rasulullah, ini seorang perempuan mengadu, seorang ibu, nampaknya ini sudah bercerai. Ini anakku. Dulu perutku, rahimku itu menjadi ruang, menjadi rumah baginya, tempat baginya. Ya. Tetekku itu menjadi tempat dia minum. Ya. Kamarku telah menjadi buayan bagi anakku ini. Namun ayahnya ketika dia ceraikan saya, dia hendak mengambil dan merebut anakku ini dari sisiku. Faqala laha Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, "Anti ahaqqu bihi ma lam tangkihi." Kamu, wahai perempuan, lebih berhak untuk membawa dan mengasuh anak ini selama sepanjang engkau belum menikah lagi. Subhanallah. Nah itu diantara dalilnya ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Ya, ada lagi dari pendapat dari Abu Bakar Siddiq, ya. Ada pendapat dari Ibnu Abbas dan juga pengalaman Sayyidina Umar Ibn Khattab, ya. Ketika beliau menceraikan istrinya, ya, yaitu ibu daripada putranya Asim, ya, bin Umar. Nah, ini ada kisahnya. Nah, ini bagaimana pendapat para sahabat itu banyak, ya. Kemudian juga hadis-hadis yang lain ini menunjukkan pendapat yang pertama bahwasanya selama perempuan yang bercerai itu belum menikah, dia lebih berhak untuk mengasuh anaknya daripada ayah kandung si anak tersebut. Madama tiflan saghiran la yumayyizu syai'an, selama anak itu masih kecil, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pendapat yang pertama. Ya, adapun pendapat yang kedua, ya, mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Mereka berpendapat bahwasanya mereka sepakat, ya, bahwa ibu lebih berhak untuk mengasuh anak kecil ketika mereka ini dalam usia penyusuan. Sepakat. Ketika masih disusui, ya, lalu orang tuanya bercerai, ini ibunya lebih berhak untuk mengasuh anaknya karena anak ini masih memerlukan air susu ibu. Maka dia harus diasuh oleh ibunya, ibu kandungnya. Tidak ada khilaf, ya. Tapi perbedaan pendapat di antara Syafi'iyah dan Hanabilah dengan Hanafiyah dan Malikiyah itu bagaimana ketika usia anak itu setelah atau pasca menyusui. Ketika terjadi perceraian, anak ini sudah lebih dari 2 tahun, mungkin dia 3 tahun, 4 tahun, dan seterusnya. Bagaimana haknya? Nah, disinilah ulama mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, inna shaghir idza balagha 7 sinin kana lahul khiyaru baina abawaihi. Ya, anak kecil kalau sudah berusia berapa? 7 tahun. Dia punya hak memilih mau ikut siapa? Mau ikut ibunya atau ikut bapaknya. Ini kalau udah 7 tahun. Silahkan memilih. Fa in ikhtara ahadahuma kana ahaqqa bihi. Nah, kalau dia anak ini sudah mumayyiz, ya, ini 7 tahun ini mumayyiz nih. Sudah masuk taklif. Kalau taklif biasanya udah 10 tahun. Tapi kalau 7 tahun itu udah tamyiz, sudah bisa membedakan mana baik, mana yang cocok untuk dirinya. Dia bisa pilih ibunya atau bapaknya. Ya, maka siapa yang dia pilih itu dia yang lebih berhak untuk mengasuh. Ya. Nah, ini tergantung kedekatan dia dengan siapa. Apakah lebih dekat dengan ibu atau lebih dekat dengan bapak. Walau ikhtarahuma as-saghiru ma'an ujriyat bainahumal qura. Bagaimana kalau anak itu memilih setelah diberikan pilihan, memilih dua-duanya. Ya, padahal sudah bercerai, nggak mungkin kan diasuh dua-duanya.
dalam satu waktu, dalam satu rumah kan nggak mungkin. Nah, bagaimana? Ujriyat bainahumal qur'ah. Diundi. Siapa yang keluar undian itu yang menang, la yumkinu ijtima'ul itsnaini ala kafal. Maka siapa yang keluar namanya dalam pengundian itu dialah yang lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalilnya bagaimana? Ada dalilnya, ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, di sini Rasulullah memberikan istahima alaihi. Ya, kamu undilah di antara kalian. Siapa yang berhak untuk mengasuh anakmu itu? Ya, maka Nabi SAW, hadza abuk, maka didatangkan anak itu. Hadza abuk, ini bapakmu. Wa hadzi ummuk, ini ibumu. Fakhudh biyadi ayyihima syi'ta. Silahkan, wahai anak, pilih, ambil tangan siapa yang kamu kendaki. Kamu cenderung kepada siapa? Ambil tangan salah satu dari orang ini. Dari dua ibu bapaknya, mantan suami istri itu. Nah, maka fa'akhadha biyadi ummihi fantalaqat bihi. Anak itu lalu kemudian ambil tangan ibunya dan lalu ibunya itu pergi membawa anak tersebut. Itu hadis yang merupakan contoh fi'il dari Rasulullah SAW, sekaligus takrir dari baginda Rasulullah SAW. Ada juga dari hadis dari Imarah bin Rabi' al-Jurmi, ya, itu hampir mirip, ya. Itu diberikan pilihan, ya, mengundi. Nah, itu. Jadi itu hak yang ke-8. Hak ke-9, anak ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia punya hak untuk diperlakukan secara adil dan setara. Hakut tifl fil adli wal musawat. Ya. Bagaimana? Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak boleh ayah dan ibu lebih memprioritaskan atau lebih mengistimewakan satu anak dari anak yang lainnya. Kalau kita mengistimewakan anak-anak kita, itu menjadi satu keharusan. Semua anak kita ini istimewa. Semuanya bagus, semuanya harus kita pandang istimewa karena mereka semua masing-masing adalah amanah dari Allah, titipan dari Allah. Ya, Bapak Ibu misalnya dikaruniakan kalau satu anak pasti anak itu satu-satunya istimewa. Tapi kalau 2, 3, 4 anak, kita harus menganggap semuanya istimewa. Tidak boleh kita lebih mengistimewakan satu daripada yang lainnya. Lebih dapat perhatian, lebih dapat pujian, lebih dapat penghargaan, lebih mendapatkan hadiah daripada yang lainnya. Enggak boleh kita membeda-bedakan, diskriminasi terhadap anak, enggak boleh. Ya, ini ajaran Islam. Ya, terutama dalam apa? Dalam pemberian atau perhatian secara materi maupun non materi. Ayah dan bunda harus memberikan perhatian yang sama, bagian yang sama, ya, karena ini bukan harta waris. Nanti kalau urusan warisan itu beda, nanti dibedakan, ya, bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan. Tapi kalau ketika masih hidup, ya, bapak ibu masih hidup, anak-anak masih hidup, ketika memberikan hadiah semua harus sama, semua harus setara. Ya, tidak boleh dilebihkan yang ini dari yang itu. Ya, nggak boleh. Tidak boleh ini anak kesayangan dan ini anak buang. Nah, anak buangan, nggak bisa. Semua harus diperlakukan sama. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah ajaran Islam yang luar biasa, ya. Sebab apa? Kalau kita orang tua membedakan perlakuan terhadap anak-anak kita, yang satu diistimewakan, yang satu ditelantarkan, kurang perhatian, ini akan memicu terjadinya permusuhan. Ya, ini na'udzubillah min dzalik, di antara saudara kandung. Yang akan memicu perseteruan, ya, perseteruan bahkan kebencian secara kejiwaan. Dan juga bagi anak yang tidak diperhatikan itu akan memicu dendam. Nah,
Bagi anak yang dimanja, ini akan menyebabkan dia itu rusak mentalnya. Kenapa? Terlalu dimanja. Rusak mentalnya nanti. Jadi harus sama. Pendidikannya sama, pemberian penghargaannya sama, punishmentnya, hukumannya juga sama. Nggak boleh bilang, oh ini anak istimewa nih. Ini anak misalnya 4 perempuan semua, 1 terakhir laki-laki. Lalu kemudian diberikan curahan perhatian kasih sayang kepada anak laki-laki yang terakhir. Bungsu, si bontot misalnya. Wah, karena ibu atau bapak ini pengen banget punya anak laki-laki. Ya. Lalu yang 4 perempuan atau berapa perempuan yang pertama itu kurang diperhatikan. Atau ada diperlakukan istimewa. Ini kalau melanggar, kok ini anak laki-laki ini nggak dihukum. Sementara yang perempuan, kalau melanggar sedikit langsung dibentak, dimarahi, dihukum. Nggak boleh begitu. Ya, tidak ada namanya pilih kasih, pilih sayang. Ya, di antara anak-anak kita, ya. Nauzubillah kalau sampai Bapak Ibu melakukan hal yang sedemikian rupa. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah Islam itu agama yang hak, agama yang adil, agama yang menyetarakan di antara anak-anak kita. Ya, jangan sampai kita orang tua jangan sampai menjadi penyebab rusaknya mental anak. Jangan sampai orang tua menyebabkan timbulnya permusuhan dan dendam di antara anak-anak kandungnya sendiri. Ya, jangan sampai orang tua itu malah yang memicu terjadinya penyakit jiwa dan penyakit mental dalam diri anak-anak. Hati-hati. Jadi jangan cuma salahkan orang lain, jangan cuma salahkan, ini pergaulan bebas dari luar nih bikin ini. Ini karena pengaruh tontonan nih, sinetron. Ini bikin anak saling dendam, saling benci. Enggak, ya karena perbuatan Anda sendiri. Jangan salahkan faktor eksternal dari luar dulu. Coba berkaca, introspeksi ke dalam. Ya. Apa mungkin ini salah kita, orang tua ini dalam memperlakukan anak-anak kita. Kenapa? Anak kita yang satu suka murung, satu suka senewen, satu benci dendam, yang satu senang ceria. Nah, ini pasti ada perilaku salah dari orang tua. Harus introspeksi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pesan Rasulullah SAW kepada ayah bunda? I'dilu baina auladikum finnahal. Ya. Berlaku adillah kalian wahai ayah bunda di antara anak-anak kalian itu dalam pemberian hadiah-hadiah. Finnahal. Kama tuhibbuna ayyadilu bainakum fil birri wal lutf. Sebagaimana Anda senang dan suka anak itu nanti memperlakukan Anda dengan adil, ya. Dalam apa? Anak kan punya kewajiban berbakti kepada orang tua. Anda akan senang kalau semua anak Anda tanpa kecuali itu berbakti kepada Anda. Ya. Menyayangi Anda ketika nanti sudah tua. Mereka memberikan perhatian yang sama kepada Anda. Ya, ketika Anda sudah lemah, Anda sudah tua renta, mereka kompak, mereka memberikan perhatian, mencurahkan cintanya kepada, kasih sayangnya kepada Anda nanti ketika sudah tua. Anda ingin seperti itu? Ya. Maka perlakukanlah anak-anak Anda dengan adil, kata Rasulullah SAW. Ya, jangan Anda menuntut anak-anak Anda itu berbakti kepada orang tua setelah orang tua renta tua nanti, tapi ketika Anda masih sehat, anak-anak masih kecil, Anda tidak perlakukan mereka dengan adil. Nah, itu nanti akan menimbulkan persoalan. Ini sabda Rasulullah SAW. I'dilu baina auladikum finnahal kama tuhibbuna an ya'dilu bainakum fil birri wal lutf. Ya, hadis dari An-Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra, ya, Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus. Bahkan hadis Nu'man bin Bashir ini ada dalam 2 kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, Rasulullah SAW berpesan juga, Ittaqullah wa'adilu baina auladikum kama tuhibbuna ayyabarrukum. Bertakwalah kamu kepada Allah. Berbuat adillah di antara, anak-anak kalian.
sebagaimana kalian suka, cinta supaya mereka nanti kelak akan berbakti kepada kalian. Allahu Akbar. Ini hadis ya diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam hadis ya dari Nu'man ibnu Bashir. Ya. Sabda Rasulullah SAW juga dalam hadis yang lain, Imam Ad-Daruqutni dalam sunannya, Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala yuhibbu an ta'dilu baina auladikum. Sungguhnya Allah Ta'ala menyukai, mencintai supaya kalian berlaku adil di antara anak-anak kalian. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra, At-Tabrani dalam Mu'jam Kabir dari Ibnu Abbas. Nah, ini dari Ibnu Abbas ya. Rasulullah SAW bersabda, Sawu baina auladikum fil atiyah. Samakanlah, setarakanlah pemberian di antara anak-anak kamu. Hadiah itu disamakan semuanya. Nggak boleh dilebihkan satu yang lain. Fa inni law kuntu mu'thiran ahadan ala ahadin la athartu nisa 'ala rijal. Maka sesungguhnya aku, seandainya aku lebih mengutamakan seorang di atas yang lain, maka aku akan lebih memperhatikan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki. Nah, karena mengasuh anak perempuan ini perlu perhatian ekstra, perlu kesabaran ekstra, perlu penjagaan ekstra. Nah, bukan berarti Rasulullah ini tidak adil kepada anak laki-laki, bukan. Tapi ya, ini Rasulullah memberikan pesan kepada kita agar kita lebih hati-hati menjaga anak perempuan. Ya, karena mereka rentan, hatinya mudah patah. Ya, perasaannya lebih halus daripada laki-laki. Ya, tapi kita juga harus tetap memperhatikan pergaulan anak laki-laki kita. Sekarang ini anak laki-laki bisa jadi mangsa pergaulan bebas juga, mangsa predator seks. Ya, jadi kelompok kaum homoseksual ini juga jadi mereka ini jadi predator, mencari mangsa anak laki-laki. Hati-hati, ini harus dijaga. Sebagaimana predator, ya, para pemerkosa, ya, orang-orang yang tidak punya akhlak, tidak punya tanggung jawab. Ini mereka mencari mangsa anak-anak perempuan untuk diperkosa. Nah, kita harus jaga, hati-hati. Hati-hati menjaga anak sekarang di zaman modern saat ini. Ya, dari tontonan, dari pergaulan, dari bacaan, dari internet. Ya, ini pengaruhnya luar biasa. Dari gaming, game-game internet itu Masya Allah. Harus kita seleksi. Ya, Bapak Ibu jangan kalah ya literasi medianya. Ya, dari anak-anak kita. Ya, Bapak Ibu harus memiliki kualitas literasi yang tinggi, supaya bisa menjaga anak-anak kita ini dari pengaruh-pengaruh negatif, tontonan, tuntunan, dan bahan bacaan. Ya, termasuk bahan bacaan keagamaan. Ya, bagaimana anak kita dapat mengetahui agama ini harus langsung dari sumber-sumber yang terpercaya, bahkan langsung dari ibu bapaknya. Jangan sampai anak kita ini jadi korban bahan buku bacaan kelompok ekstrim, ya, kelompok yang menghalalkan segala cara. Ya, ekstrim ini ada dua, ekstremisme liberal dan ekstremisme atas nama agama. Sekuler, liberal itu ekstrim, nggak boleh. Hati-hati, proteksi anak-anak kita dari bahan bacaan yang liberal dan sekuler, memisahkan agama dari kehidupan. Sebagaimana kita juga harus hati-hati menjaga anak kita, memproteksi anak kita dari bahan bacaan, buku-buku keagamaan, kelompok ekstrim yang mau menang sendiri, yang hanya membenarkan pendapatnya sendiri dan menyesatkan semua, ya, kelompok aliran mazhab yang berada di luar kelompoknya. Bahkan sampai taraf mengkafirkan. Nah, ini harus diproteksi. Ini kewajiban orang tua semua. Ya, sekarang zaman edan. Ya, semua masing-masing ingin menguatkan pengaruhnya melalui media sosial, melalui media internet, ya, melalui radio, televisi, jaringannya luar biasa. Mereka ingin
mengontrol alam pikiran anak-anak kita. Nah, ini harus kita. Baik yang liberal, sekuler maupun yang tadi, kelompok ini. Nah, yang merasa paling benar sendiri. Nah, itu harus kita hati-hati. Kita ikuti salafus saleh, iya. Ikuti Quran dan sunnah, iya. Tetapi hati-hati jangan sampai kita membiarkan anak kita ini terjebak kepada pusaran pemahaman aliran yang mensucikan dirinya sendiri dan mengkafirkan dan menyesatkan kelompok di luar kelompoknya. Hati-hati. Nah, ini tugas tidak gampang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus jadi ummatan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ini pesan Allah dalam surat Al-Baqarah 143. Jadilah umat tengahan, umat yang adil, umat yang terbaik. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar, beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti Rasul, sahabat salafus saleh, iya, wah, itu mesti hukumnya wajib. Ati Allah ati Rasul wa ulil amri minkum. Ya, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan, wajib hukumnya. Ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikuti jalan orang-orang baik, orang saleh. Tapi jangan fanatik buta. Ya, jangan melihat kelompok mazhab lain sesat semuanya, enggak benar semua. Kita harus toleran, lapang dada. Ya. Punya prinsip boleh, tapi jangan menyalahkan prinsip orang. Selama mengikuti garis Al-Quran, mengikuti garis sunnah, mengikuti garis para ulama yang thiqah, ya, yang dipercaya dalam Islam ini, selama mengikuti garis Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak boleh menyesatkan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, ini alaysa yasurruka ayyakunu fil birri wal lutfi sawa fashhad ala hadza ghairi, ya. Jadi kita harus bersikap adil ya. Yang berikut yang paling pentingnya dia apa? Hak anak perempuan, ya, hak anak perempuan. Kalau tadi umum, ini hak anak perempuan untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Jangan sampai gara-gara perempuan dia dianggap dia sebelah mata. Seperti ini nanti akan kembali ke masa jahiliyah. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita terjebak ke masa jahiliyah, ya, di mana jahiliyah itu, ya, membedakan anak laki dan anak perempuan. Nah, jangan sampai, ya. Ingat pesan Allah dalam surat An-Nahl 58-59, wa idza busyira ahadum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bi ayyumsiku ala hunin am yadussu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Orang jahiliyah, orang musyrik dulu kalau dikasih karunia anak perempuan, mereka wajahnya pucat, marah dan menghitam. Ya, bersembunyi dari kaumnya. Kenapa? Malu punya anak perempuan, hanya jadi beban sosial, beban keluarga. Itu pandangan jahiliyah. Sampai mereka bunuh, ya, kubur hidup-hidup anak perempuan itu. Nauzubillah min zalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Surat Asy-Syura 49-50. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Bagi Allah lah, hanya milik Allah lah kekuasaan di langit dan di bumi. Kerajaan langit dan bumi ini, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki anak perempuan, dan Dia berikan kepada siapa yang dikehendaki anak laki-laki. Atau Dia berikan dua-duanya. Ada satu keluarga dikasih anaknya laki semua. Ada satu keluarga ayah ibu dikasih anak perempuan semua. Au yuzawijum dzukrana wa inatha, atau dikasih campuran. Ada anak laki, ada anak perempuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita semua harus bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Dapat lahir anak laki-laki, alhamdulillah. Dapat lahir anak perempuan, alhamdulillah. Nggak boleh kita diskriminasi. Wa ja'alu may yasha'u aqima. Kita udah bersyukur dikasih anak laki, anak perempuan. Coba yang lain. Allah uji mereka itu apa? Allah jadikan siapa yang Dia kehendaki itu, ya, mandul, nggak bisa punya anak. Coba bayangkan. Bersyukurlah Anda masih dapat punya anak. Karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mandul pun jangan putus asa, jangan patah hati, jangan patah arang.
Ya. Kita harus ingat nikmat Allah. La tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah qaumul kafirun. Jangan putus asa di rahmat Allah. Jangan menyesali ya takdir yang telah Allah tetapkan untuk saudara. Karena di balik semua itu pasti ada hikmahnya. Kita tidak tahu. Allah yang Maha tahu. Ikuti, terima ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Allah. Dan kalau kita bersabar atas ujian dari Allah, bersyukur atas semua nikmat Allah, kita akan menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dirahmati Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kajian hak-hak anak ini dalam episode yang keempat, ya, HAM dalam Islam, mengaji Quran, mengeja peradaban. Ya, nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.